Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk melihat secara rinci apa alasan pemerintah mengimpor beras hingga 3,5 juta ton sepanjang tahun 2023. Iya pemirsa, angka impor beras Indonesia di tahun 2023 baru saja pecah rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat impor beras sepanjang tahun 2023 ini mencapai 3,06 juta ton. Yang mana kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 ini volumenya meningkat hingga 613,61%. Karena kalau di tahun 2022 ini 429.000 ton untuk impor berasnya. Dan kalau kita melihat secara rinci berdasarkan negara asal, beras yang paling banyak diimpor dari Thailand, yang mana itu mencapai 1,38 juta ton. Atau ini mencapai 45,12% dari total impor beras 3,0 juta ton. Dan posisi selanjutnya ditempati oleh Vietnam yang sebanyak 1,14 juta ton atau setara dengan 37,47% dari total impor di 3 juta ton tahun 2023. Lalu pertanyaannya, apa alasan Indonesia harus impor jutaan ton beras? Jadi pemirsa, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan impor ini menjadi alternatif karena saat ini Indonesia menghadapi penurunan produksi nasional karena adanya El Nino. Ditambah pemerintah ini wajib memiliki cadangan pangan pemerintah. Dan kalau kita melihat sesuai dengan penugasan Bappenas kepada Bulog, stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang berada di Perum Bulog ini minimal 1 juta ton pemirsa untuk stok CBP-nya. Dan pemerintah menggelontorkan ke masyarakat dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dalam bentuk operasi pasar, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia juga mengatakan apabila impor ini tidak dilakukan maka harga beras akan tinggi. Dan menurutnya saat ini harga beras di konsumen maupun di gabah di harga petani ini masih dalam kondisi yang baik dan stabil. Ia juga optimis harga gabah dan beras akan kembali turun apabila produksi beras nasional secara bulanan ini melampaui 2,5 juta ton. Dan kita perlu ketahui ya, memang berapa sih produksi beras nasional saat ini? Kita lihat bersama pemirsa, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ini data kerangka sampel area KSA yang dilakukan BPS, produksi beras nasional secara bulanan pada Januari 2024 ini hanya 0,9 juta ton pemirsa. Di Januari. Sedangkan untuk di Februari 2024 sebanyak 1,3 juta ton. Dan kalau kita lihat jumlah produksi ini masih di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan secara nasional yang berada di kisaran 2,5 juta ton. Dan maka dari itu impor beras diklaim menjadi langkah antisipatif terhadap defisit neraca beras bulanan. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana stok beras kita saat ini? Berdasarkan data dari Bappenas yang berada di Bulog, penggilingan padi, distributor dan pedagang hingga masyarakat saat ini sekitar 4 juta pemirsa untuk di awal tahun 2024. Dan Bappenas melalui Bulog sudah menguasai 1,3 juta ton stok CBP. Cadangan beras ini adalah carry over dari tahun 2023 yang jumlahnya sebetulnya melebihi target pemerintah 1,2 juta ton. CBP sebanyak 1,3 juta ton ini menjadi bantalan sebelum panen raya yang diperkirakan pada bulan April mendatang. Dan pemirsa, kalau kita tadi sudah menyinggung terkait dengan defisit, memang seberapa besar sih defisitnya? Jadi BPS juga memprediksi ini, Indonesia akan mengalami defisit beras pada bulan Januari hingga Februari 2024. Pada Januari diprediksi ini akan ada minus 1,61 juta ton dan pada Februari sebesar 1,2 juta ton. Kalau kita total defisit beras ini menjadi 2,83 juta ton. Dan kondisi ini bisa menyebabkan kenaikan harga beras sehingga perlu antisipasi dari pemerintah. Dan kita akan lihat juga pemirsa bagaimana sih sebetulnya harga beras saat ini.
Jadi kami melihat pantauan dari panel harga pangan Bappenas pada Rabu 17 Januari 2024 kemarin, persis pada pukul 10 pemirsa waktu Indonesia Barat, harga beras premium mengalami kenaikan Rp70 ya pemirsa. Ini untuk beras premium dan berada di level Rp15.110.000 per kilogramnya. Kemudian yang kedua, beras medium ini tercatat naik Rp40, ini menjadi Rp13.300 per kilogramnya. Sementara pemirsa, kalau kita melihat ini yang ada di masyarakat, bagaimana dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan untuk beras premium dan juga medium? Ternyata HET untuk beras premium ini diatur berada di Rp13.900 pemirsa hingga di Rp14.800 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras medium HET-nya di kisaran Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogramnya. Dan kalau kita lihat seperti ini, kira-kira perlu tidak ya revisi HET? Ternyata ketika ditanyakan kepada Direktur Utama Perumbulok Bayu Krisnamurti, yang menyampaikan belum ada rencana untuk merubah HET karena faktor yang menyebabkan kenaikan harga adalah produksi. Jadi menurutnya kalau ada perubahan HET ini tidak akan mempengaruhi penurunan harga beras. Dan pemirsa, kalau kita lihat juga, impor beras ini tidak banyak berpengaruh pada penurunan harga di tingkat petani. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks nilai tukar petani tanaman pangan atau NTPP pada Desember 2023 yang berada di level 114,24. Ini lebih tinggi dibandingkan bulan November yang posisinya di 113,92. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan tahun sebelumnya di tahun 2022 ini terjadi kenaikan 12,53 poin pemirsa. Karena untuk di tahun 2022 NTPP berada di level 101,71. Iya pemirsa, memang kalau kita lihat dan kita bisa simpulkan harga beras masih cukup tinggi karena memang produksi dalam negeri masih kurang. Maka dari itu kita juga melihat usaha dari pemerintah yaitu Kementerian Pertanian mempercepat dan meningkatkan luas tanam padi bulanan sebagai upaya mengejar kekurangan produksi. Karena selama El Nino penanaman padi hanya sekitar 500.000 hektar. Dan kini Kementan menargetkan luas penanaman padi bulanan menjadi lebih dari 1 juta hektar agar stok beras aman dalam 3 bulan ke depan. Tapi kita akan tunggu ya pemirsa realisasinya, jangan sampai Indonesia cuma menjadi pasar ekspor beras Vietnam dan juga Thailand. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.